Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, jasa tes usap atau swab antigen dengan harga murah belakangan ini mulai marak dijumpai di berbagai klinik. Salah satunya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Namun warga pun harus tetap kritis dan waspada. Pasalnya fasilitas kesehatan atau klinik harus menggunakan antigen yang sudah mendapatkan izin edar. Jasa tes usap atau swab antigen dengan harga murah belakangan ini mulai marak dijumpai di berbagai klinik, salah satunya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sejumlah klinik menawarkan jasa tes usap antigen dengan harga relatif terjangkau, yakni mulai dari Rp70.000 dan ada pula klinik yang menawarkan jasa tes usap PCR mulai dari Rp650.000. Berdasarkan pantauan, di sepanjang Jalan Warung Buncit Raya ada beberapa klinik yang menawarkan jasa tes usap antigen. Lokasi klinik pun berdekatan, mereka bahkan melakukan perang harga dengan memasang baliho besar. Harga yang ditawarkan pun cukup murah jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan 18 Desember 2020, harga tertinggi rapid test antigen untuk Pulau Jawa ditetapkan sebesar Rp250.000, sedangkan untuk luar Pulau Jawa ditetapkan sebesar Rp275.000. Maraknya klinik yang menawarkan jasa tes usap antigen dengan harga terjangkau diakui warga sangat membantu di tengah melonjaknya angka penularan COVID-19 di ibu kota. Dekat rumah saya di daerah Mampang, 24 jam pelayanan, ketiga harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Banyak yang mau rapid antigen atau bagaimana? Antri nggak? Rata-rata rapid antigen antri, cuma cepat pelayanan cepat. Pelayanan cepat, oke. Berapa menit Mas tadi? Tadi saya nunggu swab antigen itu dari tes sampai nunggu hasilnya itu ada 20 menitan. 25 menit sampai 50 menit. Oke. Untuk harga sendiri berapa Mas tadi terjangkaunya? Harganya itu tadi saya tes Rp77.000. Di tengah menjamurnya klinik-klinik yang menawarkan jasa tes usap antigen dengan harga murah, warga harus tetap kritis dan waspada. Pasalnya, fasilitas kesehatan atau klinik harus menggunakan antigen yang sudah mendapatkan izin edar. Apabila ada fasilitas kesehatan yang menggunakan antigen tanpa izin edar, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 196 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan sanksi kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Lalu apa saja langkah pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam merespon maraknya klinik yang menawarkan jasa rapid test antigen dengan harga murah? Untuk membahasnya sudah bergabung PLT Dirjen Farmalkes Kemenkes Arianti Anaya, atau saya sapa dengan Ibu Ade. Ibu Ade, selamat sore. Sore, Pak. Iya, Ibu Ade, dengan melonjaknya kasus tentu permintaan untuk melakukan tes rapid antigen dan juga PCR tentu ikut terdampak. Sejauh ini bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan layanan rapid test antigen yang marak dijual di sejumlah klinik memiliki izin edar Kemenkes dan juga ada pengendalian mutu dari Kemenkes? Oke. Memang kita tahu bahwa saat ini kondisi kita sedang lonjakan kasus yang sangat tinggi. Tentunya kita harus dibarengi dengan pelacakan terhadap kasus ini lebih masif lagi. Itu yang diharapkan. Kemudian tentunya sekarang keluar terkait antigen pemeriksaan antigen yang banyak beredar. Sebenarnya kita harus tahu bahwa antigen ini adalah bagian dari alat kesehatan. Sebagai salah satu produk alat kesehatan, tentu harus mengikuti peraturan perundang-undangan di mana setiap alat kesehatan harus memiliki izin edar. Kenapa? Karena pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan izin edar, maka sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sensitivitas dan stabilitas, sehingga nanti hasil yang dikeluarkan tentunya bisa dipercaya. Tetapi tentu harus kita perhatikan juga bahwa antigen pada saat kita melakukan pemeriksaan swab antigen, semua tidak hanya hasil tidak hanya tergantung dari si antigen itu sendiri, tetapi juga bagaimana nakes-nakes ini melakukan dengan baik. Dan tentunya
selama vaskes-vaskes ini sudah memiliki izin, artinya nakesnya dan produknya sudah terjamin, seperti itu. Bagaimana dengan perang harga? Seperti yang kita saksikan di layar kaca, Ibu Ade, ada perang harga mungkin adu murah seperti itu. Harga teratas ditetapkan oleh Kemenkes di Jawa Rp250.000. Ini sampai kemudian harganya bisa di bawah Rp100.000, bahkan menyentuh angka sekitar Rp74.000. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang ingin melakukan testing? Kalau kita lihat peraturan itu kan peraturan di tahun 2020. Antigen COVID-19 ini kan baru ada ya, dan bisa dibayangkan pada tahun 2020, Desember 2020, kita masih keterbatasan produk, Mbak. Ya, sekarang sudah semakin banyak produk yang memiliki izin edar. Tadinya awalnya cuma 4 produk, cuma ada 4 produk yang memiliki izin edar. Sekarang sudah lebih dari 90 yang lolos ya dari Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan izin edar. Tentunya dengan banyaknya supply, otomatis harganya akan menjadi lebih rendah. Apakah harga Rp74.000 di bawah Rp100.000 itu wajar sesuai dengan aturan dan kualitas? Ya, kalau kita lihat di katalog alat kesehatan, harganya memang di bawah 100.000 sekarang. Karena mereka ini kan hukum pasar ya. Ketika suplainya banyak, otomatis mereka menurunkan harga, dan menurut saya mungkin memang harganya segitu, tetapi karena waktu itu waktu awalnya masih langka, masih belum banyak industri yang membuat, otomatis harganya menjadi lebih tinggi. Ini udah terjadi seperti biasa kan, seperti sekarang lah. Sekarang ini kan lucu ya, kalau kita murah kemudian kita dicurigai bahwa ini benar atau salah gitu ya. Kemudian seperti mungkin sekarang dengar ya Mbak ya, terkait beberapa obat COVID yang mahal gitu ya. Nah ini juga ribut juga nih, kenapa harganya mahal gitu. Kalau saya melihat sesuatu yang antigen ini kan sesuatu yang perlu dilakukan. Kita tidak berdebat di harga murah atau mahal, tapi bahwa kemudian harga itu wajar untuk mendapatkan kualitas terbaik yang bisa diterima oleh klien atau pembeli atau pasien, Ibu. Termasuk juga yang di online yang dijual. Apakah kemudian itu bisa dilakukan oleh pembeli sendiri tanpa dilakukan oleh petugas kesehatan? Apakah itu boleh? Kalau rapid test itu memungkinkan saja dilakukan sendiri ya, seperti kita melakukan pregnancy test ya, tes kehamilan itu dimungkinkan saja, dan tentunya hasilnya perlu hanya sebagai screening, tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan diagnosa. Ketika mau dilakukan sebagai untuk diagnosa, untuk rujukan ke rumah sakit, maka harus dilakukan di vaskes-vaskes yang memang sudah ditunjuk, misalnya puskesmas ya, rumah sakit, seperti itu Mbak. Seperti itu. Tetapi kalau masyarakat mau, ini rasanya badannya nggak enak gitu ya, coba deh tes gitu. Tetapi itu kan dia nggak bisa, terus dengan itu dia menyatakan dirinya positif gitu. Nah itu dia harus melakukan merujuk kembali ke puskesmas. Di puskesmas itu antigen bahkan gratis. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ade atas keterangannya di Prime Time News. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami.